Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini teman-teman yang ada di dunia sosmed bisa bertemu kembali dengan Abah Thoyib, yang mana dalam episode yang lalu kita juga membawakan masalah budaya misteri di dalam budaya Jawa, bukan budaya Islam, yaitu umpamanya mengenai Suketaning Dino, prediksi yang dulu telah kami uraikan masalah prediksi di hari kelahiran terakhir Jumat Legi, kemudian Sabtu Pahing. Nah, habis Sabtu Pahing Minggu Pon, prediksi kelahiran. Jadi sebelum kita lanjut ke titik acaranya atau ke penjelasannya, tolong absen dulu dari mana saja Anda berada sebagai penonton setia Abah Thoyib. Tolong nanti tanya, komentar, kritik, tulis di dalam kolom komentar. Oke? Nah, di sini mari kita lanjutkan sebagaimana prediksi kelahiran yang jatuh hari Minggu Pon. Nah, prediksi kelahiran hari Minggu Pon. Sabtu Pahing Minggu Pon. Awal mulanya kami pakai Kamis Kliwon, Jumat Legi, Sabtu Pahing Minggu Pon. Minggu nilainya ada berapa? Masih ingat? 5. Kemudian Pon nilainya atau Suketaning Dino ada 7. Maka tolong para teman-teman yang ada di sosmed itu, kalau kita akan tahu masalah-masalah ini sebetulnya enak dan mudah bisa dicerna, namun harus bisa menghafalkan. Terutama Suketaning Dino, yaitu Minggu 5, Senin 4, and so on, dan seterusnya. Kemudian Pon Pitu, Wage Papat, and so on, dan seterusnya. Ini harus hafal. Kalau nggak hafal susah nanti untuk menerjemahkannya. Jadi 5 plus 7 jumlahnya ada 12. Oke, 5 ditambah 7 ada 12. Dalam hitungan kita, untuk mencari wataknya anak tersebut yang lahir pada hari ini gimana, kemudian rezekinya nantinya gimana, kemudian cara mereka menjadi kasab atau pangungpojiwo atau ikhtiar itu memakai yang bagaimana dalam hitungan apa. Ini biasanya kita kalau nggak tahu kan tanya kepada para bapak-bapak yang tahu. Namun kalau Anda sekarang sudah tahu, kan kita hanya mencocokkan kira-kira pendapat Anda dengan pendapatan para penjaga atau orang-orang yang terkemuka masalah budaya itu kira-kira menyimpang jauh atau kira-kira hanya serempetan, hampir sama-sama benarnya. Oke? Jadi hitungannya kalau masalah watak, terutama wataknya anak setelah lahir gimana, karena yang dihitung itu bukan sebelumnya, tapi setelah hari H kemudian paskanya, yaitu wataknya. Wataknya jatuhnya apa ini? Jatuhnya wataknya itu Sarpo, kan hitungannya Sarpo, kemudian Rojo, Kukilo, Mino. Kalau 12 kan dibagi 5 kan lebihnya 2, yaitu Sarmo, Sarpo, Ular. Sarpo itu ular. Nah, ini
pewataan dari anak tersebut insya Allah, ini bukan peramal tapi hanya prediksi, bagaikan ular. Ular itu kan juga ada yang memanfaatkan dan ada juga yang merugikan. Namun kebanyakan ada manfaatnya. Yang merugikan kita itu umpama kita dicakot ular, itu hanya ular tidak sengaja sebetulnya. Karena dia tuh merasa terganggu, maka dia melawan. Kalau tidak percaya coba aja, dengan adanya ular itu sampai istilahnya diganggu, pasti dia tuh akan melawan. Kalau tidak dibiarkan, tidak apa-apa, tidak akan terganggu. Bahkan ular itu akan memberikan andil untuk terutama bapak-bapak tani, kemudian ibu-ibu rumah tangga. Karena apa? Dari ular itulah banyak hama-hama yang dimakan oleh ular. Memang di sawah itu banyak tikusnya yang memakan ular. Jadi manfaatnya juga lebih banyak daripada kemudaratannya. Jadi kalau ular itu terganggu oleh kita, pasti kita akan tergigit. Namun kalau tidak terganggu, itu tidak akan menggigit. Bahkan manfaat yang sangat luar biasa lagi, kalau ular itu untuk menari. Kan ada tari ular itu, ongkosnya kan mahal itu. Ini yang sangat kira-kira harganya menjadi 7 jutaan, karena dari ular itu. Peristiwa atau pelaksanaan dari tarian itulah yang mana digemari oleh kalangan orang-orang banyak. Maka dengan ini insya Allah dari Sarpoi ini mungkin anaknya nanti mempunyai watak yang berguna bagi masyarakat, kemudian bagi agama, bagi nusa dan bangsanya, insya Allah. Kemudian masalah rezekinya. Jadi yang pertama kali itu wataknya gimana nantinya, ini prediksi. Kemudian rezekinya. Rezekinya gimana? Rezekinya juga hitungannya ada 5, yaitu guru, sandang, pangan, papan, gawean. Jatuhnya juga ke nomor 2, yaitu guru sandang, yaitu memakai alat untuk sandang. Sandang itu bisa itu nanti dia itu banyak, belum tentu kalau sandang itu banyak pakaian, belum tentu. Jadi kan yang menjadi penyandangan dia itu apa saja. Mungkin dari rumahnya baik juga bisa nantinya. Kemudian ilmunya banyak sebagai penyandang ilmunya banyak, sebagai penyandang dana untuk membangun umpama di musola, membangun madrasah, membangun jalan masuk ke kampung, ini juga sebagai penyandang dana. Jadi masalah tersebut kita prediksi dari sandangnya. Oke? Kira-kira saudara-saudara yang ada di Semen mengerti? Paham? Kalau belum paham nanti ditanyakan. Oke? Nah, kemudian masalah bagaimana nantinya menjadi orang itu, anak tersebut akan menjadi ikhtiar kehidupannya, itu juga ada prediksinya. Ini mungkin agak jelek tapi tidak menjadi masalah, yaitu untuk ikhtiar atau pangpodiwo, ikhtiarnya gimana? Hitungannya kan ada 7, yaitu dari Segoro Ngawiso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satro Ngawibowo, Satro Kiwangan, kemudian Bumi Pineta, terus yang terakhir Lebu Katutan Angin. Nah ini jatuhnya kalau diambil 7, itu lebihnya kan 5 dihitung dari Sumur Sinobo, Segoro Ngawiseso, kemudian kedua Sumur Sinobo, ketiga yang Tunggak Semi, keempat Satrio Ngawibowo, yang kelima Satrio Kewirangan. Nah ini agak apa istilahnya itu gimana ya? Ini bukannya kita itu meramal, tapi hanya memprediksi. Tadi yang rezekinya itu jatuhnya ke sandang. Yang ini Satrio Kewirangan. Namun hal ini tiga-tiganya, yang 2 ini kan bagus semua, sangat berguna.
yang satu kurang berguna. Tapi cara memprediksi bukannya begitu. Kewirangan di dalam bentuk apa? Kan gitu. Artinya satria itu pernah mempunyai rasa yang malu, umpamanya begitu sekali. Umpama satria itu pernah melaksanakan sesuatu tapi tidak berhasil, bukannya 3 kali tapi hanya sekali. Dan dengan adanya ini tertutup oleh yang 2 prediksi tadi. Paham? Prediksi yang pertama, sarpo itu sifatnya dan keuntungannya ada, sandang sifatnya dan keuntungan ada, kemudian yang kewirangan itu yang agak kurang namun tertutup yang ke satu dan kedua. Kiranya kalau hal ini bisa terjadi nantinya, ini hanya prediksi, insya Allah anak tersebut masih berguna untuk bermanfaat di dalam keadaan apapun untuk kegunaan masyarakat dan sebagainya, tergantung dengan walidainnya. Cara Bapak Ibu sekalian membentuk anak tersebut bagaimana, cara Ibu dan Bapak sekalian untuk mengarahkan anak yang baru lahir itu bagaimana, itu tergantung saudara-saudara sekalian, terutama yang ada di dunia sosmed. Ini agak hati-hatilah kalau kita mempunyai anak yang baru lahir. Karena apa? Semua sifatnya itu adalah fitrah, yaitu suci semuanya, tidak ada yang tertuliskan apapun berupa lembaran kain atau lembaran kertas yang putih. Tergantung cara menulisnya, tergantung dengan liwalidanya atau kepada ayah dan ibunya. Jelas? Pak, insya Allah hal ini bisa dimengerti. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa tahu dan mengerti. Kalau kurang mengerti atau kurang paham, tolong nanti komentar di dalam kolom komentar. Prediksinya saya selalu menerima saran Anda, kemudian pitutur Anda, kemudian pertanyaan Anda sekalian yang ada di sosmed. Dan jangan lupa buat yang setia menonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update di video saya yang terbaru. Dan selalu saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya, amin Allahumma amin. Dan akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.